Kita sama-samakan fokus di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita semua. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang hadir pada hari ini, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadiratnya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian Indahnya Kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami sama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari. Sekali lagi kita puji Tuhan, sungguh ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Aku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik, amat baik bagiku. Semua yang ku alami sama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami sama ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehari. Indahnya kasih Tuhan, kasih Tuhan seperti pelangi sehari hujan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi
pagi kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan lebih lagi memuji dan meninggikan nama-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mau menyerahkan hati, pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi memuji dan meninggikan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan para pelayan kami yang melayani pada hari ini. Biar pelayanan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Toto yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan boleh yang disampaikan firman-Mu boleh menjadi berkat di tempat ini. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Biar selalu dalam penyertaan-Mu. Yang tidak hadir bersama-sama dengan kami Tuhan dalam keadaan sakit. Seperti Pak Tony Tuhan yang masih lemah tubuhnya Tuhan. Kiranya Engkau mau pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Dan untuk sidang jemaat-Mu yang lainnya juga Tuhan. Boleh selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya katakan amin. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh Tuhan kami bersyukur. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah pada kesempatan pagi hari ini kami boleh merasakan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Karena kami memanggil Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami dalam setiap kehidupan. Engkaulah penolong kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan. Engkau menuntun kami, memimpin kami ke jalan-jalan-Mu ya Bapa. Sehingga kami ada, pada saat kami ada pada hari ini bukan satu kebetulan ya Pak, tapi merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sebagai jemaat Tuhan yang mengasihi-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau ada acara bagi kami semua yang hadir pada hari ini, sehingga kami boleh berkenan dan kami boleh merasakan kehadirat-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau ada, Kau sendiri yang berfirman, Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sembunyikan hamba-Mu dan salib-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu yang nampak. Hamba-Mu semakin direndahkan, nama-Mu yang semakin ditinggikan. Bersyukur untuk semua ini ya Bapa. Jemaat Tuhan diberkati, dan mereka boleh pulang dengan merasakan berkat yang berlimpah daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi, bersyukur. Shalom, selamat pagi. Saya kemarin pas ya diundang oleh hambanya Bapak Pendeta Baran, boleh ikut acara Natal tanggal 6 di tempat ini. Ternyata bertepatan juga saya ada acara Natal ya. Tanggal 5, 6, 7 saya Natalan di Puncak, saudara. Syukur semua berjalan dengan baik. Dan kami percaya sama-sama diberkati. Ya, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan,
Kemarin udah Natalan, berarti kan saya harus mengucapkan selamat Natal untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat Natal, berkati, sungguh luar biasa, dengan wajah-wajah yang penuh dengan berkat. Kami percaya, kami sebagai hamba Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap langkah kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini selalu diberkati. Saudara kasih Tuhan, hari ini tanggal 14, maka tanggal 17 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Banyak kenangan. Saya secara pribadi, kalau saya tulis kenangan saya dari mulai Januari 2025 sampai hari ini banyak banget, saudara. Banyak kesaksian mungkin saya bisa berikan. Mungkin kalau saya bersaksi ini dari sekarang sampai 2 hari baru selesai, saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan mengasihi saya. Sebagai pelayanan, saya melayani jemaat Tuhan di GJKI Tanah Tinggi. Segala pertolongan Tuhan itu nyata. Walaupun saya perintisan baru 2 tahun dan 3 tahun ke depan itu baru 3 tahun, saudara. Dan saya bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi saya secara pribadi dan juga untuk jemaat Tuhan yang saya pimpin, yang saya bimbing. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan saya hikmat supaya saya memimpin jemaatnya. Walaupun ya hanya 3.000 jiwa, saya percaya saya punya pengikut banyak, saudara. Dan puji Tuhan, pengikut saya banyak. Jemaat sedikit tapi pengikut saya banyak, saudara. Dan Tuhan tolong, Tuhan pimpin saya dalam satu lingkungan ya nggak jauh dari tempat seperti ini, saudara. Ya, mayoritas beragama Muslim, kami ada di situ dan kami memberkati jemaat di sana. Dan puji Tuhan, mereka sangat diberkati. Kehadiran kami di situ diberkati. Ya, sekeliling diberkati. Pada saat kami mengajukan untuk domisili gereja, saya minta dari RT, RW, sampai kelurahan. Itu sungguh luar biasa pertolongan Tuhan, saudara. Ya, semula sepertinya susah, sulit, tapi Tuhan berikan kelancaran. Kita berdoa dengan jemaat dengan sungguh-sungguh. Ternyata memang domisili gereja kami sudah di ACC kelurahan. Jadi, saudara, kami walaupun gereja ya bukan gedung seperti ini, hanya di rumah aja, tapi keberadaan kami di situ sudah sampai kelurahan, sudah diakui, saudara. Dan saya bersyukur, benar-benar saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur banget. Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar, dan Tuhan itu menjawab segala pergumulan. Sehingga pada hari ini kami bersyukur, saya bilang kepada jemaat Tuhan, kita ini sudah diakui loh. Ya, walaupun kita kecil tapi kita sudah diakui. Saudara kasih Tuhan, itu momen yang sangat luar biasa yang bagi saya rasakan. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini juga banyak momen-momen yang seperti hari ini disaksikan. Bahwa pertolongan Tuhan itu, wah, kalau kita bicara kita akan pernah habis-habisnya. Ya saudara, dan saya percaya kita akan meninggalkan tahun ini dengan satu anugerah. Dan kita akan masuk ke dalam tahun 2026 yang 17 hari lagi kita akan masuk. Dan kita percaya bahwa semuanya Tuhan berkati. Saudara kasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu ayat untuk menuntut kita dalam menghadapi tahun-tahun berikutnya. Tahun 2026 kita akan jalani. Saudara, musibah itu tidak pernah kita bayangkan. Rasa kekecewaan juga tidak pernah kita bayangkan dalam kehidupan kita. Benar, saudara? Hari ini kita bersuka cita, betul. Tapi pada saat kita pulang pasti ada. Pada saat anak kita bikin ulah, istri kita bikin ulah bagi suami, mungkin bagi istri suami mulai berulah gara-gara cuman sepatu aja bisa kesel sama istri.
Benar saudara? Kayak gara sepatu doang. Suami datang taruh sepatu lihat sembarangan, istri ngomel. Wah, dari A sampai Z ngomel. Karena apa? Kebetulan istrinya lagi mengalami satu kejadian yang akhirnya dilimpahkan pada suami. Saudara si Tuhan, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi coba kita baik, kita dengarkan, kita coba mengerti dan kita memahami, saudara. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini berjudul adalah mengubah hawa nafsu menjadi iman. Kok bisa begitu ya? Mengubah kekesalan. Hawa nafsu itu kesal ya. Mengubah negatif menjadi positif dalam kehidupan kita. Saudara, kita buka sama-sama supaya kita nggak lama-lama kita berbicara. Kita buka Yakobus. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan perhatikan firman Tuhan. Ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Saudara, Rasul Yakobus memberikan kepada kita satu pertanyaan. Dikatakan gini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Coba saudara bayangkan sendiri sebelum kita masuk lebih jauh lagi. Dari mana antara itu? Adanya pertengkaran, adanya sengketa. Seperti yang tadi saya katakan, saudara, gara-gara sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hati kita, bikin kita kesal, ya kata Ibu betul, iya kan? Itu datangnya sengketa itu. Ya saudara, aduh, kok suami saya rambutnya udah panjang, kenapa nggak dipotong-potong? Ya umpamanya seperti itu. Kalau saya memang rambutnya selalu cepat, saudara. Saya begini aja udah pengennya dipotong, nggak suka. Tapi ada suami yang sengaja dipanjangin anak saya sampai ini morningnya di depan semua, nutupin mata-mata yang digini-giniin, saudara. Saya nggak suka seperti itu. Nah itu saudara. Hal yang seperti ini bisa menimbulkan apa saudara? Pertengkaran. Bisa menimbulkan sengketa. Lalu Rasul Yakobus mengatakan, bukannya datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Hawa nafsu itu yang selalu mengejolak dalam kehidupan kita. Oh Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa menghilangkan itu semua? Saya sebagai hamba Tuhan yang ada berdiri di sini juga pasti memiliki hal seperti itu. Itu wajar. Sebab kita adalah manusia yang hidup. Itu bukan manusia yang mati. Kita sebagai manusia masih bernapas. Maka saya katakan itu hal yang wajar kalau kita memiliki hawa nafsu. Tapi kita harus ingat, Yakobus mengatakan itulah awal dari apa? Pertengkaran. Itulah awal dari apa? Sengketa dalam kehidupan kita. Karena adalah hawa nafsu. Maka saya coba belajar. Lu jemaat Tuhan di sini mengatakan kita bisa mengubah itu menjadi iman, saudara. Tapi butuh proses. Butuh perjuangan. Enggak seperti segampangnya seperti kita balik tangan seperti itu, enggak gampang. Tapi kita harus berjuang dalam kehidupan kita. Belum kita bisa meneteskan air mata dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu saya yakin 100%. Saya yakin 100%, apalagi ibu di jemaat Tuhan di sini. Ya, kalau lagi ada rasa hawa nafsunya udah mulai pengen suaminya pengen dekat-dekat, dia masuk ke kamar, dia berdoa. Amin. Amin. Saya yakin 100% lah. Ya, walaupun saya tidak melihat, tapi saya punya keyakinan begitu. Saudara kasih Tuhan, lanjut keduanya katakan ini.
Kamu menginginkan sesuatu, betul? Kita menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa? Lalu kamu mau lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak dapat mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini yang nulis bukan saya loh, Bapak Ibu. Ini rasul daripada Tuhan Yesus. Rasul Yakobus menuliskan seperti ini. Tidak serta-merta Rasul Yakobus ini menulis, dia bisa melihat dan dia melihat dengan kepala mata mereka sendiri dari ke-12 rasul daripada Tuhan Yesus sendiri. Selama Yesus masih hidup, ini melihat mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus juga pasti bisa bertengkar. Ya, bertengkar. Pertengkarannya apa? Dalam firman Tuhan, Yohanes dikatakan Yohanes adalah murid kesayangan Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, pada saat nanti pemikiran manusia kan, Engkau menjadi raja di bumi ini. Aku ini duduk di sebelah kanan Bapak, di sebelah kananmu ya. Rasul yang lainnya marah, tidak bisa begitu dong. Aku yang lain, wow. Akhirnya ada pertengkaran. Ada yang masing-masing saling berebutan posisi. Apa saudara, kalau yang Rasul Yakobus katakan apa? Adanya iri hati. Ya kan, adanya iri hati dan tidak mencapai tujuan mereka, akhirnya bertengkar. Iri hati, saudara, yang Rasul Yakobus katakan, kamu juga belum bisa berdoa begitu. Lanjut ke ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, lanjut lagi yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Orang punya keinginan, salah apa enggak? Enggak salah. Orang punya tujuan dalam hidup ini, salah apa enggak? Enggak salah. Tapi yang menjadi salah, Rasul Yakobus mengatakan kalau kita mempunyai perselisihan dengan Allah, yang kita minta bukannya kehendak Allah, tapi keinginan kita sendiri. Itu yang menjadi pokok permasalahan. Maka kita belajar sama-sama, saudara, mengubah hawa nafsu ini menjadi iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjut lagi, coba kita pikirkan baik-baik, apa itu hawa nafsu? Saya mencatat, menurut Kamus Bahasa Indonesia, hawa nafsu adalah dorongan hati atau keinginan kuat yang mendorong hal-hal yang negatif, ya, cenderung negatif, seringkali berkaitan dengan pemuasan keinginan diri kita sendiri. Itu adalah hawa nafsu. Saudara-saudara bayangkan sendiri masing-masing. Saya ingin saudara bayangkan, saya tidak ingin menilai atau saya duduk, tapi saudara bayangkan dalam diri kita sendiri masing-masing. Apakah keinginan itu selalu ada dalam kehidupan kita? Apakah keinginan itu menonjol dalam kehidupan kita? Seiring kita waktu keinginan kita lebih tinggi daripada bukan dulu ya kan, aduh, itu helm saya mahal itu, Bu. Nggak bercanda.
Jadi hawa nafsu itu lebih tinggi daripada kemampuan kita. Hawa nafsu itu lebih tinggi daripada keinginannya apa yang kita mau capai dalam kehidupan ini. Saudara, cenderung itulah kita bayangkan dalam kehidupan ini. Hawa nafsu, ya kan, bukan hanya makan atau minum. Ya, bukan hanya makan. Kalau kita makan hawa nafsu, kita lapar itu pengen makannya banyak, tapi kalau kita akhirnya kembung sendiri, saudara, yang cenderung kita baik negatif. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, hawa nafsu itu yang selalu membuat kita jauh daripada kehendak Allah dalam kehidupan. Saudara, konflik dan pertengahan muncul dari hawa nafsu pribadi. Ya saudara, betul ya. Seringkali muncul dalam kehidupan kita karena tidak terkendali, karena ada ego, keinginan diri kita sendiri yang tinggi melebihi segala-galanya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau belajar firman Tuhan, ya, kehidupan ini kita mau belajar untuk mengendalikan hawa nafsu. Rasul Yakobus mengatakan adalah satu kuncinya, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Dikatakan tetaplah berdoa. Kita belajar, kita berdoa. Pada saat kita berdoa, dorongan-dorongan seperti itu akan mengecil dalam kehidupan kita secara otomatis. Saudara, lalu kehidupan yang terjadi, mengapa ada kehidupan yang selalu mendorong kita menjadi konflik dalam kehidupan kita? Saya mencatat ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah karena kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, saudara. Konflik terjadi karena kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Pada ayat yang kedua, ya di sini firman Tuhan dikatakan bahwa sengketa atau pertengkaran di antara kamu adalah hawa nafsu kita yang berjuang dalam diri kita sendiri. Maka tidak ada perdamaian. Ya saudara, konflik itu muncul karena yang pertama adalah dorongan keinginan kita yang melebihi apa yang kita inginkan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara firman Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan hati-hati, terlebih pada kehidupan zaman sekarang, ya, akhir zaman ini. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 17 tentang kehidupan akhir zaman, ya, pertengkaran, hawa nafsu, itulah tanda-tanda akhir zaman. Saudara, saya tidak menakut-nakutin, tapi saya katakan sekali lagi, saudara bisa pertahankan itu dengan caranya berdoa di Tuhan. Terjadi konflik karena kita tidak bisa berdamai dengan diri kita. Yang kedua, mungkin kita bisa berdamai dengan diri kita, tapi kita tidak bisa berdamai dengan orang sekitar kita. Mungkin kita bisa mengendalikan ego kita, tapi kalau kita sudah menghadapi yang namanya orang lain, itu sangat susah, apalagi ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kayak saya secara pribadi, saya masuk bodoh, ya kan? Kalau dimasukin di hati. Kalau ibu-ibu, gara-gara bawang putih kita beli 1.000, kasihnya sedikit di pasar, jangan beli pasar ini orang nih mahal, pelit banget ya. Masa 1.000 cuma kasih 1 butir gitu kan, langsung wah udah dendam di situ. Besok-besok belinya nggak di situ, di sampingnya lagi, ya. Gara-gara cuma 1.000 perak, minyak sayur beda aja bisa pindah. Gitu. Ya, benar nggak? Benar apa benar? Itulah terjadi. Tapi kalau bapak-bapak bisa bodoh, ya kan? Mau beda 1.000 yang paling dekat mana nih? Oh, di warung di dekat, ya beli aja di situ. Nanti ibu-ibu tanya, ya kok belinya kurang? Ya saya beli yang paling dekat. Itu mahal tahu. Oh, ya udah parah. Lo beli sonat dong yang agak jauhan dikit, itu lebih murah. Bapak-bapak bilang ya cuma 1.000 bedanya. Masa saya harus jalan langkah jauh-jauh ya? Itu contoh kalau jemaat Tuhan nggak ada di sini, ya kan? Jemaat saya banyak seperti itu, saudara. Gara-gara di 1.000 aja bisa ribut.
Ya, kita bisa berdamai dengan diri kita. Tapi itu nggak mungkin kita berdamai dengan orang lain. Apalagi orang lain itu sudah menyakitkan hati kita. Aduh, rasanya pengennya bisa kita telan tuh orang. Benar nggak saudara? Nggak ada yang ngaku di sini, ya kan? Tapi saya punya jemaat banyak itu ngaku itu. Di sini nggak ada yang ngaku. Saya percaya di sini, aduh, malaikat-malaikat Tuhan yang mengasihi. Saudara kasih Tuhan Yesus, pertengkaran itu jadi hal seperti itu dalam kehidupan kita. Saya ingatkan ya, kita akan meninggalkan tahun 2025. Ya, mari kita tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Kata orang ya, tahun 2026 ini semakin susah, kata seperti itu. Sekarang aja udah susah. Tiap tahun kita menghadapi hal seperti itu. Kalau kita sering baca di berita-berita di HP, kan ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang pegang HP masing-masing. Kalau saya bilang siapa yang pegang HP di sini pasti angkat tangan semua bawa HP, ya kan? Nggak mungkin nggak bawa HP lah. Kalau saya Grab itu udah naik penumpang, nih kita udah jalan gitu ya kan, udah jalan nih. Pak, balik lagi Pak, kenapa? HP saya ketinggalan loh. Saya suruh balik lagi, jauh bisa bayangin saudara. Gara-gara cuman HP ketinggalan. Tapi kalau anak ketinggalan, masa bodoh itu ibu-ibu. Enggak ada di sini, enggak ada. Mendingan HP-nya ketinggalan apa anak yang ketinggalan? Bingung juga. Apalagi kalau kita lagi mau pergi, anak di rumah. Dek, ikut nggak? Enggak, saya mauin di rumah. Ya udah deh. Tapi HP tetap dibawa, saudara. Anak ditinggal di rumah nggak apa-apa, tapi HP tetap dibawa. Karena HP nggak boleh ketinggalan, saudara. Itu ya, benar nggak? Enggak, di sini nggak ada lah, ya. Nggak ada yang ngaku. Kenyataan seperti itu, saudara. Tuhan Yesus luar biasa, ya kan? Segala keinginan kita itu, kita bisa berdamai dengan diri kita, tapi kita belum tentu berdamai dengan orang lain. Ya, dari hal yang kecil pun kita bisa. Yang masih bujangan, hati-hati nih ya. Kalau yang laki biasanya lebih mudah paham, kalau cewek itu susah. Ya, udah disakitin, diburu-buru menegur ya. Diam aja. Kenapa dek? Udah, saya nggak pengen ketemu sama kamu ya. Gara-gara putus ya kan, nggak pengen ketemu. Itulah namanya kehidupan, saudara. Kita bisa berdamai dengan orang lain. Tapi Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa konflik ada terjadi di antara kita karena kita bisa menerima kenyataan dalam diri kita, saudara. Ya, bahwa kita bisa menerima ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima menerima apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu doakan, sebab kamu yang minta itulah kehendak kamu, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, seringkali hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mungkin pada saat kita bisa berdamai dengan diri kita, kita bisa berdamai dengan orang lain, tapi belum tentu kita bisa berdamai dengan Allah kita. Luar biasa, bisa begitu. Di sini sehat semua, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, sehat. Oh, ya, tapi pada saat kita sakit, yang paling utama dalam kehidupan ini tidak bisa kita ungkirin, saudara ya. Saya sendiri juga kalau saya lagi sakit, yang disalahkan pertama siapa, saudara? Tuhan, saya sudah melayani Kau. Kok saya juga mengalami seperti ini? Ya, saya belum lama. Ini mohon maaf, saya bukan pamer ya, saudara ya. Nih, saya beli HP yang baru nih. Saya bilang nggak pamer, ya kan? Ya, saya nggak pamer ini. Yang HP lama itu, saudara, saya waktu nge-Grab 2 minggu yang lalu lah kejadian itu. Saya kalau nge-Grab mau pulang itu saya nggak nyalain AC, jadi saya buka pintu nih HP, saya taruh depan pintu begini, saudara. Kenapa Bu? Udah gitu.
Begini nih, ini HP. Tahu-tahu ini dari samping ada orang ngambil, nggak ngomong lagi sama saya. Kalau dia ngomong saya kasihin ya. Kagetnya setengah mati. Aduh, yang disalahkan apa? Tuhan Yesus, kok bisa begini? Refleks ya kan? Saya melayani Tuhan, di dalam HP ini banyak kenangan-kenangan ya, apalagi ibu-ibu yang tukang ya kan? Kalau saya sih jarang sekali, berkali-kali juga. Ya loh. Yang disalahin apa? Tuhan. Oh Tuhan, kenapa begini? Saya sampai di rumah saya menangis, Tuhan, saya melayanimu Tuhan, tapi kenapa nggak dilindungi sama Tuhan? Harusnya Tuhan lindungi dong. Firman Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Benar nggak? Gembala yang baik menjaga domba-dombanya. Tapi kok HP bisa hilang? Ternyata Tuhan kasih sesuatu yang baru. Tuhan kasih lagi yang baru buat saya. Ya kan, puji Tuhan. Segala sesuatu dalam kehidupan ini, kalau kita sehat, masih bisa bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, apa kita masih bilang terima kasih Tuhan? Adanya kita mulai mengutuk Tuhan. Kenapa Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saya? Kenapa saya kaki sakit Tuhan? Saya bikin ke gereja, kenapa kaki saya sakit Tuhan? Di mana nih? Ya salahmu sendiri. Tahu lagi asam urat tinggi, banyak makan daging. Tahu kolesterol kamu tinggi, kenapa gak bagi pendetamu? Makan sendiri, ya udah. Kok bisa salahin Tuhan? Coba bisa bayangin lah ya. Tuhan disalahin. Oh Tuhan, jodoh saya kok gak ada, saya sudah melayani kau, saya sudah main musik dengan baik, kenapa kok saya tidak bisa dapat jodoh? Salah seperti itu. Ya salahmu sendiri, kenapa kamu nggak cari? Ya kan? Firman Tuhan katakan cari maka kamu akan mendapatkan. Jangan kamu hanya duduk aja main musik, bang nggak nyari malah dapat. Emang jodoh datang begitu aja kayak burung pipit. Datang, ada jodoh saya gitu kan? Nggak harus dicari. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Hal yang pertama mungkin kita bisa berdamai dengan diri kita. Hal yang kedua mungkin kita berdamai dengan sekitar kita. Tapi hal yang ketiga, apakah kita masih bisa berdamai dengan Tuhan Allah kita itu? Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Allah memberkati kita. Allah memberikan kita satu anugerah yang luar biasa. Kita bisa bernapas sampai hari ini tahun 2025 kita akan mengakhiri. Dan kita akan masuk tahun 2026. Tuhan masih berkati kita. Tuhan masih lindungi kita. Itu satu anugerah kalau kita sehat. Tapi kalau kita lagi sakit, apakah kita bisa katakan Tuhan anugerah-Mu yang besar bagi saya? Ini saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang seringkali membuat hawa nafsu kita melebihi apa yang kita bayangkan. Ubun-ubun kita semakin hari semakin mau pecah. Ya. Konflik terjadi di mana-mana. Baik di kantor kita bisa terjadi gesekan-gesekan karena tidak puasnya dalam diri kita ini. Dalam gereja pun bisa terjadi hal seperti itu loh saudara. Bukan sesuatu yang kudus. Saya sudah katakan 12 murid Tuhan Yesus pun mereka juga saling gesek-gesek. Yudas yang dipercaya sebagai bendahara pun dimakan uang persembahan. Ya. Apa Yesus nggak tahu? Yesus pada saat mau bayar pajak aja dia harus suruh Petrus, terus kamu ke kali, kamu pancing ikan yang pertama yang kamu dapat, kamu buka, di situ ada mata uang, kamu bisa bayar untuk pajak saya namanya kamu. Sedangkan Yudas itu pegang bendahara, pegang kas, Tuhan tahu kasnya nggak ada. Ya, dalam lingkungan seperti itu pun terjadi. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Tuhan tahu dalam hati kita masing-masing. Oh saudara-saudara datang, dengan satu, saya kan dengar ini datang, ganteng ya.
Tapi saudara nggak tahu hati saya bagaimana. Benar nggak? Saudara nggak tahu hati saya bagaimana. Tapi saya katakan yang tahu adalah siapa? Tuhan Allah kita itu. Tuhan nggak melihat penampilan, tapi Tuhan lihat hati kita. Apakah kita terbeban? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita datang dengan sungguh-sungguh? Apakah kita hanya pamer? Saya nggak pamer loh saudara. Ya kan saya cuma nanya, saya ganteng nggak pamer. Kalau ada bilang, oh saya ganteng, puji Tuhan aja gitu kan. Saya tetap pulang damai sejahtera aja gitu kan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, saya katakan sekali lagi, apakah kita masih bisa berdamai dengan Allah kita? Ada kalanya kita bisa menjauh hal seperti itu. Apalagi kita lagi duduk. Saya katakan sekali lagi pada jemaat saya, saya tidak mengatakan pada jemaat ini, saya mengatakan pada jemaat saya, kalau kita datang ibadah, kita melihat Tuhan Yesus Kristus saja sebagai Tuhan yang mengasihi kita. Kita jangan lihat sebelah kanan kiri kita jangan melihat. Yang ada yang nanti kita jadi kesal, yang nanti adanya kita menjadi salah hati, yang menjadi kita menjadi iri hati, yang menjadi kita kedengkian kalau kita hanya melihat Tuhan Yesus kita. Maka adanya damai sejahtera dalam hati kita. Kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh meninggikan Tuhan, karena kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita ini, mengubah segala sesuatunya, mengubah keinginan kita, mengubah hati yang menjadi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir saya buka di Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 12 sampai yang ke-15 dikatakan demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah. Siapa orang-orang pilihan Allah itu? Saya. Tuhan. Amin ya. Orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Kenakanlah belas apa? Kasihan. Kenakanlah apa? Kemurahan. Kenakan apa saudara? Kerendahan hati. Lalu kenakan apa? Kelemah lembutan dan kesabaran. Rasul Paulus mengatakan di jemaat Kolose mengatakan seperti itu. Karena itu sebagai orang-orang, bahwa kita adalah orang pilihan Allah, orang yang diberkati Allah, kenakanlah hal seperti itu, supaya kita menjadi orang yang senantiasa berkenan di hadapan Allah. Kita mengubah hawa nafsu kita menjadi iman kita kepada Tuhan Yesus kita itu. Mengubah hal itu. Maka kenakanlah itu dalam kehidupan kita. Kenakan itu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesadaran. Kesabaran, saudara. Kalau di rumah sabar. Ibu-ibu, bapaknya seperti itu. Ya kita harus sabar. Bapak-bapak, ingat, kita bekerja. Saya juga bekerja. Dari pagi saya pulang jam 12, saya pulang jam 8 malam. Kalau saya telepon istri saya, bolehkah saya ngalong? Istri saya bilang, nggak boleh. Ya kan, saya kan selalu bercanda sama istri saya gitu. Saya nge-grab, aduh baru dapat 200.000 nih. Saya ngalong ya, nggak boleh. Ya itu nggak boleh kan. Ya udah kita pulang kalau nggak boleh. Saudara, kesabaran perlu bagi kita bapak-bapak. Ya, sabar ya. Sabar. Oh, tawa-tawa tadi ya. Sabar. Utamakan kesabaran. Kalau lembutan, sama istri juga sudah lembut. Ya, bapak-bapak. Ibu-ibu sabar banget, saya yakin 100%. Ya, saudara kasih Tuhan. Lalu ayat yang ke-13, sadarlah kamu sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan apa saudara, ampunilah
seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Maka kita bisa mengubah saudara hawa nafsu kita ini menjadi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya jamin 100%. Dengan kesadaran kita yang luar biasa, kita dengan hati kita berpikir bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, maka kita juga bisa mengampuni Tuhan Allah kita. Ada pertolongan yang kita balik kepada kita, dan kita bisa melihat kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ada saat kala kita harus mengalami seperti itu, tapi kita sadar Tuhan itulah Tuhan yang baik. Tuhan memberikan pertolongan. Hari ini kita nggak sembuh, tapi besok kita pasti sembuh. Besok kita nggak sembuh, kita juga besok lagi kita sembuh. Terus kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tangannya akan selalu menolong, ya kan? Tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang kita, mengangkat kita terus. Saudara, si Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, di atas segala sesuatu yang kita lakukan, di atas segala sesuatu yang kita perbuat, kenakanlah kasih. Hukum utama yang Tuhan berikan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Lalu hukum yang selanjutnya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka Rasul Paulus kenakanlah semuanya itu sebagai pengikat. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu tidak ada hukumnya. Kasih itu tidak berdosa. Kasih itu adalah kasih yang sempurna dalam kehidupan kita, yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Saudara bisa bayangkan, kalau dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, ada ayah, ada ibu, ada anak 2 orang. Tapi kalau dalam kehidupannya keluarga ini tidak ada kasih, bagaimana terjadi setiap hari, saudara? Saudara bisa bayangkan, Rasul Paulus katakan, kenakanlah kasih. Tembok ini berdiri, ada gempa nggak bakalan turun, saudara. Dia gempa dengan skala kecil pun nggak bakalan rubuh ini. Kenapa? Setiap bangunan ini ada bata yang susun rapi, dan juga ada apa, saudara? Besi-besi yang saling mengikat satu dengan lain, dan dibalut dengan apa? Semen. Maka terlihat indah. Semen itulah kasih kita, saudara. Kita punya keinginan masing-masing di dalam jemaat Tuhan. Ada yang pengennya seperti ini, ada yang pengennya seperti itu, ada yang pengennya seperti ini. Tapi kalau kita dibalut dengan kasih, saudara, maka satu persekutuan itu akan menjadi persekutuan yang indah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kenakanlah kasih. Kenakanlah kasih dalam hidup, menyempurnakan dalam semua ini. Saudara, lalu yang ke-15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara kasih Tuhan, sadarkan kehidupan kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Kita lahir, ya. Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Ini ayatnya bagus, luar biasa. Ya, Allah hadir dengan damai sejahtera. Tadi kita baca sama-sama firman Tuhan. Ya, shalom. Malaikat Tuhan datang kepada gembala, dikatakan shalom. Ya kan, damai sejahtera ada bersama-sama dengan kita. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kalau ada damai sejahtera,
Kalau kita menghadirkan damai sejahtera dengan kasih itu adalah kesempurnaan dalam kehidupan kita. Kita mengubah hawa nafsu kita ini menjadi iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Ada dalam diri kita ada damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita mengubahnya itu menjadi satu kehidupan yang utuh di hadapan Allah. Karena apa saudara? Rasul Paulus katakan kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah kepala. Kita adalah anggota-anggotanya. Dan masing-masing anggota dalam tubuh ini akan menjalani apa yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan adalah kepala kita. Kita bisa melimpang kanan kiri. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada berkat, tidak ada berkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita mengubah segala sesuatunya. Yang tadinya ada kedengkian, yang tadinya dari hati ada yang perselisihan, ada pertengkaran dalam kehidupan ini. Kita ubah itu semua dengan ikatan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sempurnakan kasih. Kita berikan damai sejahtera dalam keluarga kita. Maka ada pengikat. Dan disitulah nanti kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Oh, sungguh Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Sudah jemaat Tuhan pada diri. Kita nyanyikan sama-sama sebuah lagu. Kita nyanyikan. Tak usah kamu takut, Allah menjagamu. Tak usah kamu bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kamu susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai. Takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah, tak usah. Tak usah aku susah, Roh Kudus tak usah ku jawab, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita dekat dari awal lagi, kita usah doa. Yesus pelihara. Tak usah susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah cemas, Dia
Saudara, saya kasih waktu 2 menit. Kita coba merenungkan dalam kehidupan ini. Apakah benar Allah itu menyertai kita? Apakah benar Allah itu adalah Allah El Shaddai dalam kehidupan kita? Apakah benar bahwa Allah itu ada dalam kehidupan rumah tangga kita? Apakah benar Allah itu adalah pemelihara dalam kehidupan? Saudara bayangkan, saudara renungkan, agar kita tidak pernah jauh dari hadapan Tuhan. Apakah seringkali ego kita masih sangat tinggi dalam kehidupan rumah tangga kita? Apakah kita masih suka berantem di dalam rumah tangga kita? Anak kita menghormati orang tua. Orang tua selalu menekan kepada anak. Apakah betul? Apakah betul kita semakin jauh dari hadapan Tuhan? Kita boleh datang di tempat ini, kita memuji Tuhan, tapi tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Karena kita selalu menyangkal kekuatan Allah dalam hidup. Saudara kasih Tuhan, Allah mengingatkan kepada kita, jauh-jauhkan hal seperti itu yang ada dalam hati kita. Agar segala kejahatan, agar dari segala kepahitan, agar dari segala iri hati itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Lawanlah keegoan kita ini. Ikat dengan kasih. Kasih yang menyempurnakan, kasih yang memperdamaikan dalam kehidupan kita. Supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Dan kita layak senantiasa kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hamba Tuhan telah berbicara. Tetapi damai sejahtera itu ada bersama-sama dengan kita semua. Dan saya tahu, dan saya yakin, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab Tuhan adalah Tuhan El Shaddai yang mengasihi kita. Dia senantiasa memberkati kita dengan tali kasih yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita semua. Kami bersyukur ya Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati dengan berkat. Jemaat Tuhan diberkati dengan kuasa Tuhan. Untuk bisa sanggup mengasihi satu orang dengan yang lain. Bisa Tuhan menyempurnakan kehidupan ini. Mungkin ada keretakan, mungkin ada sesuatu yang mendongkol dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Engkau sempurnakan. Tuhan tutup balut dengan kasih Allah. Sehingga diri kami saling satu dengan lain saling bisa berdamai. Dan nama Tuhan boleh ditinggikan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur ya Bapa. Kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan kuasa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi firman-Mu akan selalu ada bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan. Maka hidupan kita didasari oleh batu karang yang hidup. Allah mengasihi kita semua. Allah memberkati kita semua. Allah adalah Allah El Shaddai. Kami bersyukur untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada pemimpin. Bagi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian
Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan di minggu siang ini. Kalau kembali di minggu ini Tuhan, kami bisa hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Semua karena kemurahan, semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar buat kami. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya yang besar, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan. Lewat firman-Mu hari ini kami kembali diingatkan untuk bisa berdamai. Baik berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan sesama kami, terlebih lagi kami bisa berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan penguasa dunia ini Tuhan. Penguasa yang terbesar yang ada. Tuhan, tolong kami. Dan setiap langkah kami biarlah Tuhan selalu pimpin. Tuhan yang sertai. Kemanapun kami melangkah, Tuhan sendiri yang berjalan di hadapan kami. Tuhan sendiri yang membawa kami. Seperti janji Tuhan, kalau kami mau belajar taat dan setia kepada Engkau, akan ada kemenangan buat kami. Kami imani, kami yakini, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Kalau hari ini kami bisa dipilih oleh Tuhan sebagai anak-Mu, sungguh itu adalah sebuah anugerah yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau juga berdoa untuk gembala sidang kami yang saat ini pelayanan di daerah Klaten Tuhan. Tuhan juga urapi, Tuhan juga pakai dengan luar biasa. Dan saat dalam perjalanan pulang Tuhan juga lindungi sertai beliau sampai ke tempat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Juga untuk hamba Tuhan Pendeta Toto bersama keluarga. Kiranya Tuhan juga berkati dengan luar biasa. Tuhan juga pakai pelayanan Pendeta Toto dengan luar biasa dimanapun beliau Tuhan tempatkan. Tuhan yang perhitungkan semua itu Tuhan. Juga untuk kami semua sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga tolong, Tuhan juga berkati, Tuhan juga jaga pelihara kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, senantiasa dalam damai sukacita Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan sebuah kesabaran. Kami percaya apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Begitupun saat ini yang terjadi bencana Tuhan, ada yang rencana terbaik dari Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan, masa depan saudara-saudara kami dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga untuk bangsa negara kami. Kami mau doakan kalau Tuhan sendiri yang campur tangan. Tuhan sendiri yang berotoritas penuh untuk negara ini. Apapun yang terjadi di masa akan datang Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya masa depan negara ini dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri segala ibadah kita pada kesempatan pagi ini, saya mengajak saudara kita berdoa dalam doa Bapa kami yang kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan ini yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dan lihatlah Tuhan yang berkati kita. Haleluya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, yang Tuhan limpahkan kepada kita, baik dalam kesehatan, berkat yang berlimpah, apapun yang kita usahakan, Tuhan membuatnya berhasil. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan menjaga dan Tuhan melindungi kita. Mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan
Tuhan Yesus kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapak, terima